Setu Babakan tak pernah tidur malam itu. Ada yang bangkit dari air dan mengikuti pulang. Selamat datang di koridor sunyi. Sebuah ruang sunyi tempat kisah-kisah yang sengaja dikubur oleh waktu kembali bernafas, perlahan, dan suara. Suara yang ditenggelamkan sejarah akhirnya menemukan jalan untuk didengar. Malam ini jangan berpaling, jangan meremehkan, dan jangan pernah menganggap sebuah setu tua sebagai sekadar tempat wisata, karena di balik airnya, yang tenang tersimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar mati. Dan malam ini kisah itu datang dari Setu Babakan, sebuah danau yang siang hari tampak ramah, namun setelah tengah malam berubah menjadi mata yang terbuka lebar, mengawasi siapapun yang berani terlalu lama menatapnya. Aku tiba di kawasan Setu Babakan menjelang malam dengan alasan sederhana, riset konten horor tentang urban legend Betawi yang mulai dilupakan, namun sejak awal ada sesuatu yang terasa salah. Suara tawa pengunjung menghilang terlalu cepat begitu matahari tenggelam, dan angin membawa bau amis yang tidak biasa, seperti kain basah yang lama terendam. Warga sekitar memperingatkan dengan kalimat pendek, "Jangan pulang lewat setu. Kalau lewat jam 2, katanya airnya suka naik sendiri." Aku mengangguk tanpa benar memahami maknanya. Saat jam mendekati tengah malam, lampu taman mulai meredup satu persatu, dan air setu terlihat lebih hitam dari langit seolah menyerap cahaya bulan. Aku duduk di bangku kayu, mencatat sambil merekam ambience. Dan saat itulah suara pertama muncul. Bukan dari air, tapi dari belakangku. Suara kain diseret perlahan. Aku menoleh, dan tidak ada siapa-siapa, hanya jejak air di tanah kering yang bergerak menjauh ke arah setu. Jantungku mulai berdegup tidak wajar, dan aku teringat cerita lama tentang ritual larung, sesajen, yang dulu dilakukan diam-diam oleh warga Betawi tua sebelum tempat ini menjadi kawasan budaya resmi. Katanya ada satu malam ketika ritual gagal karena hujan deras, dan seorang perempuan hamil tua terpleset jatuh ke setu. Bayinya belum lahir, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu warga sering melihat bayangan perempuan menggendong bayi berdiri di atas air tepat jam 2 pagi. Aku tertawa kecil, mencoba menenangkan diri sampai suara tangisan bayi terdengar, pelan, sangat pelan, seperti dari dalam air. Bukan di atas permukaan, tapi dari kedalaman, dan tangisan itu tidak beriak, tidak memantul, hanya datar dan dekat, seperti berbisik langsung ke telinga. Aku berdiri mundur, dan saat itulah air setu bergetar pelan. Bukan karena angin, tapi seperti ada sesuatu besar bergerak di bawahnya. Permukaan air terbelah tipis, dan sebuah kepala muncul, rambut panjang menutupi wajah, kulitnya pucat kebiruan, dan air mengalir dari rongga matanya. Bukan air biasa, tapi cairan gelap kental. Sosok itu naik perlahan, tanpa percikan, berdiri di atas air, seolah menginjak lantai datar. Di dadanya terikat kain putih kusam yang menggembung seperti membungkus sesuatu, dan aku tahu itu bukan kain kosong. Nafasku tercekat, lidahku keluh, dan kakiku tidak bisa bergerak. Sosok itu tidak menatapku, tapi aku merasakan tatapannya menusuk kepalaku. Dan saat ia membuka mulutnya, bukan teriakan yang keluar, melainkan suara doa Betawi lama yang terbalik. Lafaznya kacau, seperti dilantunkan dari tenggorokan yang sudah lama terendam. Lampu taman mati serentak, dan hanya bulan yang tersisa memantul di air hitam. Aku mendengar langkah kecil berlari dari arah belakang, suara basa cepat dan tidak seimbang. Aku menoleh dan melihat bayangan bayi merangkak dengan kepala terkulai ke samping tubuhnya. Hitam licin seperti lumpur, dan setiap gerakannya meninggalkan bekas tangan kecil di tanah. Aku berlari sekuat tenaga, tanpa arah, melewati rumah adat Betawi yang kosong. Dan saat aku menoleh, bayangan perempuan itu kini sudah berada di darat, berdiri terlalu dekat tanpa suara. Air rambutnya terurai, dan dari balik kain di dadanya terdengar suara tulang kecil bergeser. Aku terjatuh, dan lututku menghantam tanah. Saat aku mencoba bangkit, aku melihat di pergelangan kakiku ada tangan kecil mencengkeram dingin dan kuat, dan suara perempuan itu
akhirnya berbicara, bukan dengan mulutnya, tapi langsung di kepalaku. Katanya, satu harus pulang, satu harus tinggal, dan aku baru sadar. Sejak aku datang, tidak ada orang lain di kawasan itu. Tangisan berubah menjadi tawa melengking, dan dari bawah tanah rumah adat, terdengar gedoran, seperti ada banyak tangan, mencoba keluar papan lantai. Bergetar, dan dari celahnya muncul rambut basah, dan jari-jari hitam mencakar. Aku menutup mata membaca doa, seingatku, dan saat ku buka kembali, semuanya sunyi lampu. Menyala kembali, dan suara azan subuh terdengar jauh. Aku terbaring di tanah, dengan tubuh kaku, dan bekas telapak tangan kecil membiru di kakiku. Warga menemukanku. Pagi itu, tidak ada yang terkejut. Seorang bapak tua hanya berkata, "Kamu masih utuh, berarti dia belum memilihmu." Lalu ia menunjuk ke Setu yang terlihat normal kembali. Namun di permukaannya ada satu riak kecil bergerak melawan arah angin. Sejak malam itu, setiap jam 2, aku terbangun mendengar suara air menetes di lantai rumahku. Padahal tidak bocor, dan di cermin kamar mandi sering terlihat bayangan kain putih di belakangku, dan aku tahu beberapa tempat tidak perlu pintu untuk mengikutimu pulang, karena Setu Babakan tidak pernah tidur, dan yang pernah diambilnya tidak pernah benar pergi.